Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kuliah pagi ini kita akan membahas tentang media transmisi dalam jaringan komputer. Media transmisi ini satu media yang akan mengirimkan atau menyampaikan data dari pengirim ke penerima. Pertama kita akan membahas media transmisi. Media transmisi ini secara garis besar ada dua, yaitu guide dan unguide. Dimana guide itu media transmisi yang terikat atau menggunakan kabel. Mereka itu terdiri dari kabel atau kawat yang datanya transmisikan melalui kawat itu. Dan ini ada tiga, ada two-set pair, coaxial kabel, dan fiber optik. Pertama, coaxial kabel ini yaitu kawat tembaga yang dilapisi beberapa lapisan sebagai pelindung. Fungsinya si pelindung itu untuk sebagai isolator dieelektrik. Nah, ini umumnya ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari karet, dan lain-lain. Coaxial kabel ini ada yang indoor dan outdoor. Nah, kemudian bagaimana sih coaxial kabel itu bekerja? Coaxial kabel itu bekerja dengan cara sinyal yang ditembakkan, dikirimkan itu melintasi kawat tembaga. Nah, ini si konduktor itu dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, dengan adanya lapisan-lapisan tersebut itu sebagai isolator untuk menjaga agar tidak ada sentuhan atau tidak ada pembatalan di masing-masing. Nah, isolator itu melindungi sinyal dari medan magnet luar agar tidak ada interferensi. Yang jadi masalah adalah di si media kabelnya sendiri mengeluarkan medan elektromagnetik dan dia juga bisa terpengaruh. Maka untuk melindungi hal tersebut ada yaitu si efek itu disebut dengan electromagnetic interference. Dan dengan adanya hal tersebut lalu dibuatlah pelindung untuk kabel koaksial. Tipe kabel koaksial itu ada dua, ada 10 base 2 dan 10 base 5. Nah, ini kenapa dinamakan hal tersebut? Ini berdasarkan dari kecepatannya, tipe sinyal, dan mediumnya. 10 base 2 ini sering disebut dengan T-net dan itu menggunakan kabel RJ58. Kemudian dia bisa mencapai maksimal panjangnya 185 meter. Dan dia si T-net ini pakai kombinasi konektor BNC dan tipis untuk penyambung. Kemudian 10 base 5. Nah, ini dia tebal, thick. Dia pakai kabel RJ8 dan panjangnya bisa sampai 500 meter. Tapi yang jadi masalah akan ada pengurangan dari ketahanannya dan kekurangan dalam melindungi dari interferensi elektromagnetik. Alternatifnya dia bisa pakai konektor yang lain. Berikutnya adalah two-set pair. Two-set pair ini ada satu kabel yang terdiri dari dua kabel tembaga diinsulasi secara terpisah, kemudian dipilin, kemudian dipasangkan ke dalam satu konektor. Biasanya diameternya 1 mm gitu. Satu kabel untuk penyimpanan data dan satu lagi untuk mencegah interferensi tanah. Kemudian kategorinya ada beberapa, ada Cat 3, Cat 5 sampai dengan Cat 7A. Di kecepatannya di 10 Mbps sampai dengan 10 Gbps. Two-set pair ini menggunakan konektor yaitu konektor RJ45. Konektor sendiri itu singkatan RJ-nya itu register jack. Nah, ini standar untuk peralatan jaringan yang mengatur pemasangan kepala konektor dan urutan kabel. Makanya kalau sudah dipasangkan itu warna-warnanya diatur sedemikian rupa sehingga bisa terpasang. Pertama, two-set pair ada dua. Pertama, unshielded two-set pair, yaitu kabel ini pelindungnya hanya satu, kulit luar saja. Kemudian
Kenapa disebut ancil? Karena dia tidak punya pelindung aluminium. Lalu dia mempunyai urutan warna yaitu oranye, putih oranye, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat dan putih coklat. Dimana punya masing-masing warna itu punya masing-masing tugas. Contohnya seperti oranye untuk jalur paket data, putih oranye untuk jalur paket data, hijau untuk jalur paket data, putih hijau untuk jalur paket data, biru untuk jalur suara, putih biru untuk jalur paket suara, kemudian coklat untuk konduktor tegangan DC, putih coklat untuk konduktor tegangan DC. Selain unshielded twisted pair ada shielded twisted pair, di mana ini si kabelnya isi kawatnya dilindungi dengan aluminium. Nah, ini bisa mengurangi EMI tapi kekurangannya fleksibilitasnya berkurang. Kemudian ada screen twist pair. Ini pengembangan dari shield twisted pair. Bedanya kalau di shield twist pair satu aluminium untuk semua, tapi kalau di screen twist pair satu aluminium, setiap satu kawat diberikan aluminium untuk pengurangan EMI. Kabel berikutnya adalah fiber optik. Fiber optik ini serat kaca yang dilindungi beberapa lapisan untuk melindungi dari EMI dan juga melindungi dari gangguan yang lain. Dan bagaimana datanya itu dikirimkan? Datanya itu dikirimkan dengan dikonversikan menjadi cahaya lalu dikirimkan dari pengirim ke penerima. Fiber optik ini ada dua mode, yaitu SMF dan MMF. SMF ini untayan kacanya hanya dengan inti yang sangat tipis. Dia hanya bisa memungkinkan satu pengiriman sinyal cahaya, dan dia biasanya untuk pengiriman untuk jarak jauh ya, dengan jaraknya jauh. Kemudian yang berikutnya adalah multi-mode fiber. Kelebihannya dibandingkan SMF, MMF ini bisa banyak cahaya ya, bisa berapa sinyal cahaya, tapi dia hanya untuk yang jarak pendek, contoh untuk perumahan atau perkantoran gitu. SMF dan MMF itu punya konektor yang ada yang sama, ada yang berbeda. Contoh SMF menggunakan D4 Biconic, ya ada yang sama. Kemudian di yang SMF dan MMF itu ada ST juga. Kemudian berikutnya kita akan membahas unguided media. Beda dengan guide media, data yang dikirimkan dengan unguided media dia tidak di-guide, tidak dipandu, tapi ditembakkan ke segala arah. Kenapa? Karena dia dikirimkan dengan transmisi seperti radio atau cahaya dan lain-lain. Dan dia punya kekurangan, yaitu dibatasi oleh batasan geografis. Ini sering disebut dengan media nirkabel. Unguided media itu ada beberapa transmisi, yaitu pertama transmisi radio, di mana ini mudah dibuat dan bisa menembus gedung. Antena pengirim dan penerima tidak perlu sejajar, rentang frekuensinya 3 kHz sampai 1 GHz. Umumnya itu adalah radio AM dan FM serta nirkabel yang pakai gelombang radio untuk transmisi. Transmisi berikutnya adalah gelombang mikro. Ini dia harus disejajarkan antara pengirim dan penerima. Jarak tempuhnya berbanding lurus dengan antena. Rentang frekuensinya 1 GHz sampai 300 GHz, biasanya untuk komunikasi telepon seluler dan distribusi televisi. Kemudian transmisi inframerah. Ini jaraknya sangat pendek, dia tidak bisa menembus rintangan. Kemudian frekuensinya 300 GHz sampai 400 THz. Biasanya ini digunakan untuk remote TV, mouse kabel, keyboard, printer dan lain-lain. Wired network dan wireless network mempunyai perbedaan. Yang satu pakai media kabel, yang satu pakai media cahaya atau gelombang radio. Kemudian wireless network itu ada klasifikasinya. Ada pertama wireless personal area network. Jangkauannya 1 sampai 100 meter, contohnya infrared, bluetooth. Kemudian ada wireless area network. Ini dia pakai gelombang radio, contohnya WiFi, fixed wireless. Kemudian ada wireless metropolitan area network, dia untuk jangkauan metropolitan seperti kota, contohnya adalah WiMAX. Kemudian ada wireless wide area network. Nah, ini untuk menghubungkan WLAN dan WLAN dengan lingkup yang lebih luas. Contohnya adalah mobile device network seperti GSM, CDMA, DMPS.
LAN dan wireless LAN itu mempunyai perbedaan dari sisi koneksi, adapter untuk menghubungkan dua komputer dan menghubungkan lebih dari dua komputer, kemudian jumlah maksimum komputernya. Kalau di wireless LAN koneksinya menggunakan kabel, adapter pakai NIC. Untuk menghubungkan dua komputer dia pakai cross kabel, kemudian untuk menghubungkan lebih dari dua komputer pakai set kabel plus switch. Kemudian maksimal jumlah komputer tergantung jumlah port pada si perangkat penghubung seperti white switch atau router. Kemudian wireless LAN dihubungkan dengan gelombang radio, kemudian adapternya pakai WNIC, wireless NIC, kemudian untuk menghubungkan dua komputer pakai ad hoc, untuk hubungan lebih dari dua komputer pakai ad hoc atau infrastructure mode. Kemudian jumlah komputer yang bisa dihubungkan itu hanya 32 komputer per access point. Ini contoh lainnya ya. Wireless LAN itu mempunyai beberapa tipe. Ada ad hoc di mana dia tidak perlu infrastruktur, dia hanya butuh dua jenis perangkat seperti PC ke laptop atau handphone. Kemudian ada wireless yang infrastructure mode di mana semua perangkat jaringan yang terhubung menggunakan router atau switch atau access point, dan ini yang mengatur adalah router atau access point. Di sini ada dua infrastructure mode, ada external base dengan hardware base yaitu seperti komputer, seperti access point atau router. Kemudian ada yang PC base yaitu PC yang dijadikan sebagai infrastructure mode untuk wireless. Oke, sekian materi dari perkuliahan pagi ini. Kita ketemu lagi di lain sesi. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua.